Welcome, princess. I'm sorry. Kisah ini diawali dari abad pertengahan, di mana seorang raja sedang memburu monster untuk mendapatkan kejayaan, datang bersama pasukan yang sangat banyak untuk menghajar monster tersebut. Akan tetapi tanpa diduga, mereka semua telah mendapatkan suatu masalah yang sangat besar, di mana monster tersebut langsung tiba-tiba saja datang dan menyerang mereka semua secara brutal. Walaupun keadaan sudah terjepit, sang raja tetap bersikeras untuk menghajar monster tersebut. Tetapi tanpa disadar, semua pasukannya telah habis. Maka sang raja pun harus bisa tunduk kepada monster dan memulai perjanjian. Singkat waktu, 100 tahun kemudian, kita akan diperlihatkanlah dua kakak beradik yang sedang melakukan pekerjaan mencari kayu bakar di hutan. Dia yang bernama Elodie, sang kakak, dan adiknya yang bernama Floria. Mereka berdua adalah anak dari kepala suku setempat untuk bisa memenuhi semua rakyatnya dengan mencari kayu bakar, karena sekarang sudah memasuki musim yang sangat dingin. Singkat waktu, kakak beradik ini pun datang ke rumah untuk menemui sang ayah tercinta. Tetapi di rumah ada seorang tamu dari sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Aurea. Di sana mereka pun mendapatkan sebuah surat yang mencengangkan. Proposal. Be his prince. We need this. Your people need. Oh, tanpa diduga surat tersebut adalah berisi lamaran kepada sang kakak yang bernama Elodie. Maka sang ayah pun bersikeras untuk bisa menikahkan Elodie kepada pangeran yang berada di Kerajaan Aurea, karena mereka semua membutuhkan kekayaan, emas, dan kejayaan untuk rakyat mereka semua. Mereka pun telah melakukan perjalanan yang sangat panjang menuju Kerajaan Aurea. Dalam perjalanan yang sangat singkat, mereka pun telah berada di perbatasan Kerajaan Aurea. Should be any time now. Try again. Selang beberapa lama kemudian, mereka pun langsung disambut oleh seluruh pelayan yang berada di Kerajaan Aurea untuk menyambut hangat sang besan, supaya mereka semua bisa nyaman di tempat ini. Mereka pun langsung ditunjukkan kepada sang raja dan ratu untuk bisa menemuinya sebagai tanda persetujuan menikahkan anak mereka berdua. Tell the truth, Your Majesty. Do you know your heart? Arise, Ellie. Singkat waktu, dua keluarga telah bertemu dan melakukan persetujuan untuk menikahkan anaknya. Mereka pun langsung melakukan perkenalan antara Elodie dan seorang pangeran yang bernama Pangeran Henry, di mana Pangeran Henry adalah anak sulung dan langsung membawa Elodie untuk melakukan PDKT. Seperti pangeran yang gagah pada umumnya, Pangeran Henry pun langsung melakukan pendekatan bersama Elodie, menceritakan tentang keseharian mereka berdua. Apalagi mereka berdua mempunyai satu hobi yang sama, yaitu melakukan olahraga berkuda dan berpetualang. Kemudian, keesokan harinya semua persiapan dari kerajaan untuk melakukan resepsi pernikahan sudah dimulai. Tiba-tiba saja sang ibu dari Elodie langsung bertanya kepada sang ratu untuk melakukan pendekatan, karena kita berdua akan menjalin sebuah keluarga. Akan tetapi betapa kagetnya, sang ratu pun langsung mengatakan kepada ibunya Elodie bahwa kita semua tidak akan menjalin keluarga dan harus sadar posisinya sebagai rakyat jelata. Nor place on what we don't need. I merely... Elodie. Good day, Lady Bayford.
Tak terasa malam pun telah tiba, maka sang ibu pun langsung menemui Elodie untuk memikirkan kembali dalam pernikahan ini, karena sang ratu mengatakan hal yang tidak mungkin untuk bisa bersama-sama, apalagi mereka semua punya sifat yang sombong dan songong, dan ditakutkan ketika setelah menikah semua harta dan kekayaan tidak akan dikasihkan kepada kepala suku dan mereka semua akan ditendang dari tempat ini. Tiba-tiba saja sang ayah pun langsung datang untuk melakukan persiapan karena besok akan melakukan resepsi pernikahan yang sangat meriah, jadi harus beristirahat secara cepat karena besok adalah hari yang sangat sakral. Kemudian keesokan harinya hari resepsi pernikahan telah dimulai. Semua warga yang ada di sekitar telah diundang untuk melakukan resepsi pernikahan antara Pangeran Henry bersama Putri Elodie. Dengan semua ritual yang telah dilaksanakan dari kerajaan, mereka semua akhirnya telah resmi menjadi Putri Elodie dari kerajaan Aurea. Mereka pun semua langsung bersorak dengan kebahagiaan yang telah diciptakan oleh kerajaan. Maka Elodie pun langsung berpamitan kepada sang ayah dan keluarga karena mereka semua akan masuk ke dalam sebuah tempat. Welcome, Princess. Selang beberapa lama kemudian perjalanan yang sangat panjang, Elodie pun langsung dibawa ke suatu tempat yang sangat mengerikan. Katanya mereka semua akan melakukan ritual penghormatan kepada kepala leluhur yang ada di tempat ini, supaya mereka semua diberkati dan dirahmati untuk bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan. Memang mengerikan sekali, tempatnya sangat seram. Tetapi sampai saat ini Elodie belum mencurigai apapun dan langsung mengikuti semua ritual yang telah dijalankan dari kerajaan. Maka disinilah ritual paling sakral dimulai. Your hand, child. A legacy. Pada akhirnya darah bangsawan yang telah ditransfer oleh Henry kepada Elodie telah masuk ke dalam tubuhnya. Maka sekarang Elodie menjadi seorang bangsawan dari semua kerajaan yang ada di tempat ini. Maka ritual pun telah selesai. Ya, inilah hari yang paling menyenangkan, di mana Elodie akan digendong ke tempat pelaminan dan akan melakukan indohoi bersama Henry. Tetapi sayang sekali ketika digendong, Henry malah berhenti di tengah jembatan. Tiba-tiba saja dia langsung melemparnya ke tengah jurang. Tanpa diduga, ternyata Pangeran Henry langsung melemparkan Elodie ke tengah-tengah jurang yang sangat dalam dan mengatakan kepada mereka semua bahwa ini adalah ritual pengorbanan untuk melakukan tumbal kepada leluhur. Maka Elodie langsung bertindak meminta tolong sampai-sampai membangunkan monster mengerikan. Sekarang Elodie baru saja sadar apa yang dikatakan oleh ibunya ternyata benar. Mereka semua adalah penganut sekte yang sangat mengerikan untuk mendapatkan korban berikutnya. Tetapi melihat semua bongkahan yang ada di tempat itu, ternyata Elodie bukan satu-satunya korban yang ada di tempat ini. Daripada nongkrong, maka Elodie pun langsung menjelajah untuk bisa mendapatkan jalan keluar. Tiba-tiba saja banyak sekali burung yang berterbangan dan terbakar. Suasana pun semakin mencekam, bahkan Elodie hanya bisa bersifat tenang untuk bisa melihat semua keadaan apa yang terjadi. Di sanalah Elodie tanpa sadar bahwa di belakang dirinya ada sebuah monster yang sedang merayap dan mengerikan yang mengendap-endap untuk menyantap Elodie. Tiba-tiba saja monster tersebut terus saja mendekat. Dengan keadaan Elodie tidak sadar, daripada nongkrong, maka Elodie pun langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Sekali makhluk tersebut tanpa konfirmasi langsung menyemburkan api kepada Elodie dan menyerang secara habis-habisan, sehingga Elodie pun terluka di kakinya dan langsung membungkusnya dengan gaun yang mahal yang diberikan dari kerajaan.
karena suasana semakin hari semakin gelap, maka Elodie pun langsung menyalakan lilin untuk bisa melakukan penerangan. Singkat waktu ketika Elodie sudah mendapatkan pencahayaan, maka Elodie pun langsung menjelajahi gua yang telah dimasukinya, dan ada sebuah celah untuk bisa kabur dari tempat ini. Daripada kembali dan menjadi santapan monster yang sangat mengerikan, lebih baik Elodie terus saja menjelajahi tempat tersebut untuk bisa menyelamatkan diri, berusaha untuk masuk ke dalam lorong yang sangat kecil. Tetapi sayang sekali tiba-tiba saja dia terjatuh dari ketinggian. Ya, sungguh mengerikan. Elodie pun terus saja berjalan dan langsung mendapatkan sebuah pencahayaan yang ada di depan dan melihatnya seperti aurora. Tetapi dia melihat untuk bisa mendapatkan sebuah penerangan, maka harus bisa meloncati jurang yang ada di depannya untuk bisa mendapatkan keselamatan, mengumpulkan keberanian, tekad yang sangat kuat, dan Elodie pun bertekad untuk bisa keluar dari tempat ini selamat dan akan membalaskan dendamnya. Singkat waktu, Elodie pun telah berhasil meloncati jurang tersebut dan kini dia berada di tempat yang sangat aneh, di mana cahaya biru yang berada di dalam gua. Ternyata cahaya tersebut keluar dari sebuah makhluk kecil yang menempel di dinding gua. Dilihat-lihat ternyata seperti lintah yang bercahaya. Kemudian Elodie pun langsung mendapatkan sebuah ide untuk bisa mengambil lintah-lintah yang menempel di dalam gua untuk bisa melakukan penerangan, supaya ketika Elodie menelusuri gua dan akan mendapatkan jalan keluar, lintah inilah yang akan bisa menunjukkan jalan Elodie untuk menuju keluar gua. Sangat menjijikan sekali. Air yang diminum ternyata sudah bercampur lendir. Akhirnya Elodie pun telah mendapatkan sebuah tetesan air yang ada di atas dan langsung mengadakan mulutnya untuk bisa mendapatkan air dari tetesan tersebut. Tetapi tiba-tiba saja semburan monster tersebut telah datang. Tanpa diduga, Elodie pun langsung terperosok ke dalam sebuah gorong-gorong untuk bisa menyelamatkan diri dari serangan monster yang sangat mengerikan yang telah menyerang secara tiba-tiba. Kemudian Elodie pun telah mendapatkan sebuah nama-nama di dinding dan mengatakan mungkin saja mereka semua telah berada di tempat ini, dan semua nama dari berbagai penjuru dunia ada di tempat ini, karena Elodie bukan satu-satunya orang yang menjadi korban atas sekte tersebut. Singkat waktu, Elodie pun langsung terkena genjutsu alias berhalusinasi, dan semua orang yang berada di tempat ini sangatlah mengenaskan karena telah diserang oleh monster untuk dijadikan tumbal. Tiba-tiba saja Elodie pun langsung tertidur lelap dan seseorang yang telah membangunkannya. Ya, mengerikan sekali. Lintah tersebut langsung menempel di tubuh Elodie, tetapi Elodie terheran karena lintah tersebut telah menyembuhkan semua luka yang ada di badan Elodie, dan memang sungguh menakjubkan sekali. Kemudian Elodie pun telah mendapatkan sebuah peta dari dinding dan langsung bisa menelusuri semua peta tersebut untuk bisa mengingat semua perjalanan dari awal sampai ke sini. Lalu kemudian Elodie pun langsung mendapatkan sebuah harapan yang sangat besar untuk bisa keluar dari tempat ini. Sesuai apa yang dituliskan dari peta, ada sebuah celah dan tempat untuk bisa keluar, maka Elodie pun langsung bergegas. Selang beberapa lama kemudian, Elodie pun telah menyusuri seluruh gua sesuai apa yang dituliskan di dinding. Walaupun pencahayaan sangatlah kurang, tetapi Elodie terus saja bersikeras untuk bisa keluar dari tempat ini, dan dia mendengar sesuatu, ada cahaya dari atas. Maka Elodie mempunyai sebuah harapan yang besar. Pastinya di atas sana ada jalan keluar dari tempat ini, tetapi sangat disayangkan dari jalan yang sangat curam, maka Elodie pun harus mempunyai kekuatan dan tekad yang sangat kuat untuk bisa memanjat tebing. Maka Elodie pun langsung mengikat beberapa tangan dan kakinya supaya tidak terluka ketika memanjat tebing. Tanpa banyak basa-basi, maka Elodie pun mulai memanjat tebing yang sangat curam.
Dan sekali ternyata Elodie masih berada di atas ketinggian yang sangat mengerikan dan tidak bisa keluar dari tempat ini. Kemudian Elodie pun melihat dari bawah ada beberapa orang yang sedang melakukan perjalanan yang sangat panjang. Maka Elodie pun berteriak dengan sekeras-kerasnya untuk bisa meminta tolong. Untung saja seseorang telah memanggil nama Elodie dari bawah, dan ternyata mereka semua adalah para tentara yang telah dikirim oleh ayahnya Elodie untuk bisa diselamatkan. Tetapi sayang sekali sang ayah belum mengetahui bahwa di dalam gua ini ada sebuah makhluk yang sangat mengerikan. Maka Elodie pun langsung bergegas untuk bisa menemui sang ayah. Akan tetapi Elodie tidak bisa menjawab panggilan sang ayah. Kemudian Elodie pun langsung datang ke suatu tempat di mana bayi-bayi dari monster tersebut telah dibunuh oleh seseorang di beberapa waktu yang lalu. Kemudian secara tidak sadar Elodie pun langsung mendapatkan sebuah penglihatan dari masa lalu, di mana sang raja pada masa itu telah membunuh para bayi-bayi dari monster secara brutal tanpa ampun. Namun naasnya pada waktu itu sang raja telah bertekuk lutut kepada monster untuk diampuni dan mendapatkan sebuah perjanjian. Ketika mendapatkan sebuah keturunan dari raja, dia harus mengorbankannya ke dalam gua ini menjadi makanan dan santapan. Kemudian di sisi lain sang ayah Elodie bersama para konco-konconya yang telah mencari keberadaan Elodie tetapi belum kunjung bisa menemuinya. Sayang sekali, monster telah menemukan sang ayah bersama para konco dan menyerang kembali. Tanpa diduga, ternyata monster tersebut berbentuk naga yang mempunyai dendam kusumat terhadap kerajaan, telah membunuh seluruh para putra-putranya. Maka sang ayah pun langsung digantung oleh naga tersebut untuk diperingatkan bahwa semua dari keturunan raja akan kami musnahkan. Tetapi sangat disayangkan, sang ayah pun langsung memohon karena kami tidak ada sangkut pautnya dengan kerajaan tersebut dan menyuruh Elodie untuk datang. Elodie, do not come out! Singkat waktu ketika naga tersebut telah keluar dari sarangnya, maka Elodie pun langsung datang menemui sang ayah yang sudah terluka parah, yang dimana naga masih mencari keberadaan Elodie. Ketika naga sedang mencari keberadaan Elodie, maka Elodie mempunyai kesempatan untuk kabur dari tempat ini dari tali yang telah disediakan oleh sang ayah. Tiba-tiba saja sang naga pun langsung menyerang. Kemudian di sisi lain kita melihat Floria bersama ibunya yang telah didobrak oleh para prajurit dari kerajaan Aurea, di mana mereka semua menginginkan tuntut bahwa semua kekacauan yang telah ditentukan oleh Elodie, maka Floria pun langsung dibawa untuk dijadikan korban berikutnya. Singkat waktu kita akan ditemukan bahwa Elodie telah selamat dari penyerangan sang naga dan dia akan keluar dari tempat ini. Untungnya ada sang ibu tiba-tiba saja datang dan langsung memberikan kabar kepada Elodie bahwa sang adik yang bernama Floria telah dibawa oleh kerajaan Aurea untuk jadikan tumba berikutnya. Maka Elodie pun langsung bergegas untuk menyelamatkan sang adik tercinta. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Floria sudah dibawa ke tempat ritual untuk dilakukan pengorbanan. Maka Floria pun menjadi korban selanjutnya.
Sangat disayangkan sekali, Floria sudah terjatuh ke dalam jurang, maka dibawa oleh sang naga untuk dijadikan tumbal sesungguhnya. Tetapi Elodie pun langsung berusaha keras untuk bisa menyusul Floria supaya bisa diselamatkan, dan langsung menyusun sebuah rencana untuk bisa membuat pengalihan dan bisa membebaskan Floria dari kecaman sang naga. Kemudian kita bisa melihat bahwa Elodie telah siap dengan pengalihan yang telah dibuatnya supaya sang naga bisa datang ke tempat ini. Ya, sebuah kesempatan yang sangat besar di mana Elodie telah menemukan Floria yang sedang terpingsan dan langsung dibangunkan untuk bisa kabur dari tempat ini. Maka Floria pun langsung diseret oleh Elodie supaya bisa kabur dari tempat ini. Sayang sekali naga telah kembali. Mereka berdua pun harus bersiap-siap untuk bersembunyi supaya penyerangan naga tidak terkena kepada Floria. Disinilah pertarungan pun telah dimulai. Dragon. I'm angry. Sungguh disayangkan, dari pertempuran ini Elodie terus saja terpojok dari penyerangan sang naga, di mana naga yang terus saja brutal tidak akan memaafkan Elodie terhadap apa yang dilakukannya. Maka Elodie pun terus saja diserang oleh naga tersebut. Sampai-sampai penyerangan naga, Elodie pun terkapar di lantai dan tidak berdaya. Maka Elodie hanya bisa pasrah untuk bisa menerima semburan dari sang naga bonar. Burn me. Ya, memang tanpa diduga ternyata Elodie telah mempersiapkan semuanya sampai semburan naga berbalik kepada dirinya. Maka Elodie pun mempunyai kesempatan untuk bisa membalas dendam sang naga dan mengatakan bahwa kami bukan salah satu dari mereka, dan semua para bangsawan tersebut menjadikan kami bangsawan sehingga kita semua telah tertipu. Maka Elodie pun mengatakan kepada sang naga untuk bisa mengakhiri ini semuanya, drama yang telah dibuat oleh kerajaan. Kita berdua harus bisa menyelesaikannya dan bisa tamat. No. Sebuah keputusan yang sangat berarti bahwa Elodie tidak akan membunuh sang naga dan langsung mengambil lintah yang berada di danau dan menyembuhkan semua luka yang berada di dalam naga. Maka kini Elodie mempunyai rencana untuk melakukan balas dendam. Kemudian kita akan melihat di sisi lain istana kerajaan yang sedang melakukan resepsi pernikahan bersama wanita lain. Tiba-tiba saja Elodie datang dengan sangatlah marah kepada mereka semuanya untuk bisa membubarkan resepsi pernikahan karena tidak boleh ada lagi korban selanjutnya. Dengan keberanian Elodie langsung menantang sang ratu yang berada di tempat ini untuk bisa melakukan dan menggagalkan semua resepsi pernikahan, apalagi membuat mereka semua sengsara. Kemudian Elodie pun langsung menyuruh kepada pengantin untuk pergi dari tempat ini supaya tidak menjadi tumbal selanjutnya. Maka Elodie pun langsung menantang sang ratu. Inilah dari kisah kerajaan Aurea yang akan runtuh pada saat ini. Akhirnya kerajaan pun telah runtuh, di mana Elodie bersama para tentara-tentaranya yang telah dibawa oleh ayahnya ke tempat ini dan membawa semua hasil jarahan supaya bisa menemui semua rakyatnya. Maka Elodie pun langsung bergegas untuk pulang ke rumah. Singkat waktu dalam perjalanan, mereka semua telah mendapatkan sebuah uang, emas, kejayaan, dan kesejahteraan. Dan Elodie pun telah membawa sang naga ke tempat tinggalnya. Disinilah film pun telah berakhir. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang mengerikan sekali, di mana seseorang yang telah dipersunting oleh pangeran, tetapi mereka semua telah ditipu untuk dijadikan tumbal berikutnya. Seluruh negeri yang berada di tempat itu dan seluruh gadis yang ada di dalamnya telah diculik untuk dijadikan tumbal. Memang film yang sangat mengerikan.
Kami ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film terbaru dari kami. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.